Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, tentu ingkang sepindah kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang kita tampi, nikmat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan bahwa nikmat titipan ini bakal kita pertanggungjawabkan. Maka pastikan setiap nikmat yang kita terima saged kita ginakaken kagem ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun ngatos kita angsal nikmat tetapi kemudian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat agar kita bisa tegak sholat kita, agar bisa kita laksanakan seluruh kegiatan ibadah ingkang melibatkan fisik. Demikian juga Allah titipkan harta kepada kita dalam rangka supaya kita bisa jadikan harta itu kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan paningalan sepatus kita melihat sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan pendengaran supaya kita mendengar sesuatu yang menjadikan kita tambah imannya. Kita diberi kesehatan kaki, maka pastikan kaki melangkah kepada hal-hal yang baik. Demikian juga sehatnya tangan betul-betul kita gunakan untuk sesuatu yang baik sehingga kita dipantaskan oleh Allah nanti menjadi orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Duduknya kita hari ini juga di antara bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sehat, karena sebagian orang mungkin hari ini sedang duduk santai di rumah dengan meluangkan waktu seperti ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sungguh berharap menjadi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk terus mengikuti seluruh sunnah-sunnahnya, yang diawali dengan mempelajari sunnah-sunnahnya dengan pengetahuan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah izinkan taufik, yaitu izin supaya ilmu menjadi amal soleh. Duduk kita di sini dalam rangka mencari ilmu, dan pastikan niat kita benar sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala menyebutkan, duduknya seseorang di majelis menjadi bermanfaat ketika dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan, menghilangkan ketidaktahuan. Kalau bahasa kasarnya menghilangkan kebodohan. Sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, setelah tahu memohon untuk bisa diamalkan. Dan mudah-mudahan dengan ini kita termasuk orang-orang yang nanti ketika sakaratul maut termasuk orang-orang yang mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan bagian dari hadis man mata, barang siapa yang meninggal wa huwa, sementara dia ya'lamu, mengetahui, memahami, mengamalkan annahu la ilaha illallah, tentang kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, kita melanjutkan sedikit tentang syarat la ilaha illallah yang kedua, yaitu bab tentang yakin, al-yakin. Kita kemarin sudah singgung dalilnya, diantaranya adalah Quran surah Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang benar-benar beriman, yang sesungguh-sungguhnya beriman, imannya tenanan maksudnya. Kalau orang Cilacap bilang ada iman tenanan, anak iman lomboan. Sama enggak dengan di sini? Kalau di Cilacap itu anak sing imannya temenanan, anak sing lombo-lomboan. Nah, ini disebutkan dalam ayat ini. Sinten kemawon dikatakan imane tenanan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rusulihi, ada kalimat tambahannya, tsumma lam yartabu, tiang-tiang ingkang imane leres tenan beriman, maka dia sungguh-sungguh mengimani apa-apa yang Allah datangkan dan Rasulnya datangkan kepada kita. Tidak ada keraguan sama sekali. Jadi sepaket nih, beriman itu yakin dan tidak ragu, harus sepaket nih. Yakin
dan tidak ada keraguan. Tsumma lam yartabu, kata Allah. Apa bentuk dari tsumma lam yartabu? Dia wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Masih di ayat yang sama, Al-Hujurat ayat ke-15. Dia berjihad dengan amwalnya, dengan hartanya, dengan jiwanya fi sabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka sering disampaikan bahwa orang ngaji itu harus lomoh. Kalau orang ngaji kok nggak lomoh kepada tetangga, kepada saudara, itu ya masalah. Kalau seandainya orang beriman semuanya, satu masyarakat sebenarnya makmur semuanya. Karena yang kaya itu sadar bahwa kekayaannya itu bukan untuk dibanggakan. Kekayaannya adalah titipan yang dipertanggungjawabkan kepada Allah dengan cara memanfaatkan untuk sebanyak-banyaknya keperluan lingkungannya. Jadi menolong itu kan level pertama keluarga dulu. Ring satu tuh harus selamat dulu. Anak, istri, kakak, adik, bapak, ibu, ya masih. Jangan sampai jenengan teksi gesang. Bapak ibu teksi gesang sampun sepuh kok ngantik keleleran. Wah, niku bahaya nih. Bahaya sangat ya. Nah, ini katakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia berjihad di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Kata-kata fi sabilillah memberi penekanan bahwa kalau jenengan kok diberi nikmat apapun bentuknya, entah kesehatan, entah harta, entah tenaga, entah kepintaran, kok tidak digunakan di jalan Allah, yakin jenengan akan gunakan di jalan selain Allah. Sehat yang teramat sehat tidak jarang membuat orang dolan terus. Rumongso sehat kok. Kalau sehatnya betul, maka digunakan untuk menegakkan sholat tahajud, untuk menegakkan sholat duha, untuk bekerja di sawah misalnya dengan izin karena Allah, kemudian dia meminta kepada Allah bahwa usaha di sawahnya betul-betul untuk menegakkan agama. Jadi semuanya yang Allah titipkan kepada kita itu berpotensi untuk menjadi bagian yang mendukung ibadah kita kalau kita benar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau nggak fisabilillah nanti jadi jalan selain fisabilillah, bisa jadi jalannya setan. Sebagaimana saya pernah sampaikan ke jenengan, jangan jenengan pikir bahwa orang-orang yang ingin masuk neraka jahanam itu nggak berusaha. Mereka itu juga berkorban dengan jiwa raganya. Gini apa gini? Iya Pak Ibu. Orang naudzubillah, orang berzina itu kan berkorban dengan jiwa raganya. Gini apa gini? Orang berzina keluar tenaga buatan, keluar tenaga nih, keluar harta buatan, keluar nih. Makanya kalau harta panjenengan kok tidak digunakan fisabilillah, nanti ditiup-tiup oleh setan untuk digunakan kepada hal-hal yang enggak minimal tulan-tulan baik. Jadi dengan keluarkan uang untuk piknik ke sana, piknik ke sini, piknik ke sana, subhanallah. Nek pas kayak piknik, ini boleh pun coba. Kayak seneng-seneng karena walaupun yang piknik meninggal di piknik kan banyak. Mending dengan sedo pas lagi menegakkan sholat tahajud, alhamdulillah. Gini bagi. Padahal setiap waktu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan beriman betul, imanil rastananiku, ada kalimat tsumma lam yartabu, tidak ada keraguan di dalamnya. Bentuknya adalah dia berjihad dengan hartanya, jiwanya di jalan Allah. Ulaika humus shodiqun, dan mereka itulah orang yang benar, kata Allah. Jadi kalau jenengan termasuk orang-orang yang shodiq, maka demikianlah perbuatannya. Bapak Ibu semuanya, di sini ada kalimat tsumma lam yartabu, bahwa jenengan tidak ragu-ragu sama sekali. Kalau jenengan dikatakan beriman dengan keyakinan yang mantap, sehingga kalau zaman dulu orang mempertahankan keimanannya, saya ceritakan ke jenengan sampai dibelah kepalanya pun siap. Nek jenengan cuma suruh berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga kan. Kalau mereka dulu tuh jiwa raga, betulan nih. Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, itu sedemikian beratnya untuk mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Zaman sekarang suruh masjid aja mengeluh ya isin gitu. Isin kali Bilal bin Rabah, isin kali orang-orang terdahulu yang sedemikian dahsyat perjuangannya gitu. Jadi jangan perhatikan, kalau jenengan yakinnya betul, maka harus betul-betul mengikis, menghilangkan keraguan di dalam hati. Ini penting ya.
Jadi jangan perhatikan betul ini. Bahwa jangan itu kan mendapatkan keyakinan yang sempurna jikalau di dalam hati panjenengan juga hadir keadaan di mana jangan gak ragu sama sekali. Contoh, ini mohon maaf kalau masih ada yang melakukan contoh persoalan riba. Contoh ini kan menjadi soal yang disepakati oleh ulama bahwa itu haram. Quran surah Al-Baqarah 275, 276, 277, 278 seterusnya itu menceritakan tentang bagaimana hukum riba. Bahkan Allah menyebut jikalau engkau tetap bersikeras dengan menggunakan riba, maka aku tantang perang. Bayangin ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kita menang apa kalah? Ditantang perang kali Gusti Allah, kali Nabi Muhammad SAW, kita menang apa menang? Kalah mesti, jamin kalah. Tapi zaman sekarang lah mas, zaman saiki apa ya iso duwe omah nek ora utang nganggo riba. Ini Bang. Nah, kita diuji di sini. Diuji tenanan. Padahal orang yang iman tenanan dikatakan summalam yartabu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Itulah yang membuat saya itu hijrah Bapak Ibu. Saya tuh takut betul. Saya khawatir meninggal dalam kondisi saya masih bergelimang dengan riba karena saya dulu seperti itu. Angsuran saya itu mulai dari 17 juta per bulan sampai 22 juta per bulan angsurannya. Jangan pernah motornya angsur 20 juta per bulan. Saya segitu dulu angsurannya. Belum pernah. Alhamdulillah. Bayangin, sampai terakhir saya punya angsuran itu 350.000 per bulan terakhir. Subhanallah. Jangan bisa bayangkan wong duwe angsuran 20 niku isine mumet tok. Walaupun usahanya jalan. Maka sejak adik saya meninggal, saya berpikir, wah kalau tetap seperti ini bahaya ini. Saya kalau meninggal dalam kondisi seperti itu bagaimana? Akhirnya kita betul-betul ngenolke lagi. Nah ini kalau nggak punya keyakinan yang sangat mantap, lah terus kepiye? Nek ora utang nang kono terus kepiye oleh melaku usaha ini kan begitu. Saya pernah ditanya oleh salah seorang bulik doktor ini, dosen di Jogja. Beliau punya anak 3. Tiga-tiganya di UGM. Yang satunya akuntansi, yang duanya pertanian. Sekarang udah lulus semua. Waktu yang anak yang pertama, suatu ketika pernah mau bayar SPP semester itu benar-benar nggak punya uang. Bener-bener nggak punya uang nih, bulik saya nih. Akhirnya, beliau berusaha untuk pinjam ke saudaranya. Saudaranya juga dokter-dokter. Tapi delale waktu itu tidak satu pun saudaranya pinjemin. Dia nanya ke saya, panggil saya Dek, ada saya ponakan, Dek. Nek ngene iki piye? Nek aku ora utang riba, anakku ora sekolah tenan iki. Gitu. Saya jawabannya apa? Kembali ke keyakinan. Nek saya jadi bulik, saya katakan istirahat dulu 1 semester. Kalau saya. Tapi nek bulik mau menerobos karena pertimbangan itu pilihan. Akhirnya ya terpaksa pinjam riba. Nah itu, kadang-kadang kan kita diuji seperti itu. Zaman saiki pegawai negeri orang nggo riba terus diomahe kapan? Iya enggak? Nah ini ujian. Maka ada kalimat tsumma lam yartabu. Kemudian tidak ragu-ragu sama sekali. Hijrah Bapak Ibu semuanya itu seperti dihidangkan soal yang banyak. Bukan berarti kemudian kalau kita meninggalkan apa yang Allah tidak bolehkan, kemudian kita tiba-tiba enak, bukan sama sekali. Justru kita siap dengan hidangan baru yang bernama ujian. Bayangin, saya itu dari kondisi rumah yang serba baik, kondisi rumahnya. Saya pengembang, saya bikin rumah sebaik mungkin kan. Dapurnya baik, kamar mandinya bagus. Saya bikin rumah standar hotel itu enteng, saya tukang bikin rumah. Saya sendiri yang rancang. Saya punya tim. Dulu ada arsiteknya 1 orang, teknik sipilnya 3 orang, karyawan. Sehingga kalau saya bikin rumah ya
ya sebagus mungkin gitu. Kemudian harus pindah ke kontrakan yang dapurnya Masya Allah. Istri saya kadang-kadang saya melihat juga kasihan gitu. Tapi ya istri alhamdulillah sabar gitu. Sabar, Masya Allah, alhamdulillah. Di bawahnya masih campuran antara plester dan tanah. Jadi kalau ke dapur itu harus pakai sandal. Subhanallah. Kamar mandi sangat sederhana. Lewati kamar mandi harus lewati tempat agak becek. Masya Allah. Itu kalau nggak punya keyakinan yang sempurna nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa. Tapi kalau kemudian saya bandingkan dengan yang tadi, orang-orang yang ingin mempertahankan kalimat la ilaha illallah, dibelah kepalanya, dikuliti tubuhnya, kuat, sehingga ujian itu menjadi terasa ringan, Bapak Ibu. Nah, makanya saya tanam ke jenengan. Nanti kan kembali ke jenengan levelnya. Jangan mau pilih bagaimana, silahkan. Ini jenengan ambil sendiri. Saya hanya menyampaikan ilmunya saja. Adapun pilihan-pilihan hidup jenengan punya pertimbangan masing-masing dengan resiko masing-masing. Tadi katakan thumma lam yartabu. Nah, kalimat thumma lam yartabu ini kita bisa lihat di antara dalam Quran surah At-Taubah ayat 45. Lawannya yakin itu kan keraguan-raguan. Kalau sebutkan di antara dalam Quran surah At-Taubah ayat 45. Innama, sesungguhnya yasta'dinu kalladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum, kata Allah. Hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang yasta'dinu kalladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir, orang-orang yang meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berangkat jihad. Di zaman dahulu ada pengumuman, kita akan perang melawan kelompok tertentu karena kita diserang, kita bertahan, maka kita berperang dengan mereka. Semua berangkat ya, gitu misalnya. Kemudian ada orang-orang ya Rasulullah saya izin, ya Rasulullah saya nggak ikut ya, gitu. Saya nggak ikut ya Rasulullah. Alasannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dikatakan Allah berfirman, innama yasta'dinu kalladina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepadamu untuk tidak berangkat jihad itu adalah orang-orang yang tidak benar kepercayaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin Allah dan Rasulnya perintahkan kemudian dia menolak dengan berbagai macam alasan? Dikatakan wartabat qulubuhum, di dalam hati mereka diselimuti keraguan-raguan. Itu jika jenengan mau berangkat sholat kok males, ragu-ragu, subhanallah. Ini contohnya. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Mereka selalu diliputi keraguan-raguan di dalam kehidupannya, subhanallah. Kalau jenengan mau melakukan hal baik kok ragu-ragu, karena memang asalnya dibuat ragu oleh setan, dibikin rasa-rasan nih loh, maka ketahuilah demikian sudah disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 45. Dalam beberapa hadis juga disebutkan tentang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga dengan syarat yakin dan tanpa ada keraguan. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga, syaratnya yakin betul terhadap ucapannya tanpa keraguan. Jadi sering saya katakan, nek wong urung ngaji nggih mungkin man akhiru kalami la ilaha illallah ta'ala jannah, sing sinten kemawon akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Gampang kok kudu la ilaha illallah gitu. Kalau nggak dipenuhi syarat dan rukunnya sulit, Bapak Ibu semuanya. Maka sepanjang jenengan hidup itu, jenengan sedang memupuk cara supaya nanti di akhir masa kita mengucapkan la ilaha illallah mudah. Gitu. Dikatakan, aku bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa ana rasulillah la yalqallaha bihima abdun ghairu syakkin fihima illa dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan kalimat tadi asyhadu alla ilaha illallah wa ana rasulillah wa ana muhammadan abduhu wa rasuluh,
dengan keadaan ghairu syakin bihima, yang dia tidak ada keraguan sama sekali dalam hatinya, maka dakhalal jannah, maka masuk surga. Di syaratnya kalimat la ilaha illallah itu sempurna diucapkan tanpa keraguan. Jadi jangan dengan berpikir bahwa Allah nanti tak apal kene wis tua, gampang paling-paling nek kira-kira aku wis tak tahun la ilaha illallah, la ilaha illallah terus-terusan kaya ngono kuwi. Paling-paling kowe arep mati paling la ilaha illallah, belum tentu. Nek dengan kodo la ilaha illallah ping 1000 kon mangkat masjid angel. Oh, repot. Jadi dipenuhi syarat dan rukunnya. Sok le nek aku arep mati tulis yo papan tulis sing gede tulisan la ilaha illallah. Aku nek berbaring di sini to, kowe ngono ngarep tulis sing gede la ilaha illallah ben aku nek mati maca la ilaha illallah. Bukan begitu caranya. Caranya jenengan penuhi syarat dan rukunnya, maka akan dimudahkan oleh Allah. Dalilnya apa? Quran surah Ibrahim ayat 27 sering saya sebutkan nggih. Yusabitullahu ladina amanu bil qauli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Iman yang benar kayak tadi itu loh. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yatrafu. Orang yang imannya beneran tuh, maka dia betul-betul beriman kepada Allah tanpa ada keraguan sama sekali. Wartabat qulubuhum. Sesungguhnya mereka di dalam hatinya ragu-ragu, sehingga ketika diajak oleh Rasulullah untuk berjihad, ya Rasulullah, aku ora mangkat yo. Aku ki ono iki, gitu tuh loh. Orang sudah kaya, aku orang untuk panggilan haji kok wis dipanggil wis sugih. Wong wis sugih kok orang dipanggil, wis sugih wis dipanggil. Subhanallah. Ya alasan, bla macam-macam alasannya. Nunggu panggilan kapan? Nunggu dipanggil bablas. Dipanggil ketika dia sudah mampu secara finansial dan fisik, berarti dia sudah dipanggil, Bapak Ibu. Sebagian orang eman-eman lah, mending gue gawe rumah, gue gawe rumah anakku, gue tuh kendaraan. Saat ini pinten kaji, larang kok. Oh subhanallah. Nah ini kalau orang yang ragu-ragu tidak akan bisa melakukan itu. Jadi sekali lagi ingat kalimat la ilaha illallah itu ada i'tiqad, yakin di dalam hati, kemudian ikrar diucapkan dan iltizam, yaitu perbuatan nyata yang diharuskan dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Di antaranya adalah kita patuh betul kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, katakan kepada orang yang ada di belakang kebun. Jadi suatu ketika itu Rasulullah bersama Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah itu bepergian. Katakan tuh kepada orang-orang yang ada di belakang kebun, faman lakita min warai hadzal ha'id yashhadu alla ilaha illallah. Nah ini ada kata-kata mustaikinan biha qalbuhu fabashirhu bil jannah. Barang siapa nek kowe ketemu wong nang mburi kebun, engko terus dhek kondo tentang kalimat asyhadu alla ilaha illallah, syaratnya mustaikinan biha qalbuhu, sementara hatinya betul-betul enggak ada keraguan, yakin betul, kabarkan fabashirhu bil jannah, kabarkan kepada dia masuk surga. Itu. Ini kabar Nabi Muhammad SAW kepada Abu Hurairah. Jadi dengan keyakinan yang menghujam, paham arti, praktek betul, maka seseorang yang yakin kalimat la ilaha illallahnya, tidaklah dia melakukan sebuah ibadah kecuali dia bertanya, untuk siapa ibadah saya ini? Jadi dengan sholat, jadi dengan tanyakan, saya sholat itu untuk siapa toh? Saya sedang menghadap ke siapa toh? Itu loh. Kalau jenengan tahu yang jenengan tuju adalah Allah, pasti energinya sangat besar. Itulah mengapa ada orang yang rajin banget ke masjid. Sholat subuh dia sabar tunggu sampai suruh di masjid dikit, dia sholat suruh. Tapi ada orang yang malas betul. Ada orang yang malas betul. Kenapa? Sekali lagi, tidaklah orang yang keyakinannya sempurna pasti bertanya, saya zakat untuk siapa? Untuk apa? Kita tahu bahwa di dalam bab nomor 1 kalimat la ilaha illallah syaratnya adalah ilmu, maka satu-satunya alamat ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamat palsu nggak ada. Jangan pernah jenengan alamatkan ibadah kepada selain Allah. Maka pastikan jenengan tanya, saya infak
karena Allah, saya sedekah karena Allah, saya sholat karena Allah. Itu loh, itu. Kalau sudah dengan yakin seperti itu, kualitasnya sangat berbeda. Nanti kita kalau pas bahas tentang bab hubbi, syarat ke-7 dari la ilaha illallah, menakjubkan. Saya mengikuti pembahasan tentang hubbi ini 3 semester dulu. Hanya bahas masalah hubbi, masalah syarat cinta di dalam kalimat la ilaha illallah. Dan selalu menangis saya kalau bahas itu, karena menakjubkannya luar biasa. Cinta itu kan butuh bukti. Nek tiang seneng niku lek ketemu bukti. Kowe seneng ora karo aku seneng, buktine opo? Kan gitu, kira Bang. Jadi kan cinta sama Allah, cinta dong gitu. Buktine opo? Nah, buktinya tangi wengi dan lain sebagainya. Ya kan? Nah, ini butuh bukti. Jadi sebagai hal yang mudah-mudahan ini jangan bisa lebih memudahkan pemahaman. Ketika saya mengatakan tadi untuk siapa ibadah kita? Karena ada Bapak Ibu, orang ibadah haji misalnya bukan untuk Allah, untuk bisnisnya. Ben warunge dikondoni jenenge warunge bukaji, engko lak dadi laris. Tuku nggone bukaji kae lho. Lah murah tur wonge apian, saged seperti itu. Dia ingin punya gelar haji karena untuk warungnya ben laris. Ada nggak seperti itu kira-kira? Ya kita berprasangka baik, mudah-mudahan tidak ada. Tapi sepertinya ada, sepertinya. Ada juga orang yang berangkat haji karena dia guru agama. Lah, aku kan guru agama, nek aku ora kaji kan ya ora patut. Saya jadi kaji lah. Supaya pantas dipanggil kiai haji. Ini masalah, Bapak semuanya. Makanya orang yang hajinya benar itu jangan pernah label haji diletakkan. Sering saya tantang kepada orang-orang, jenengan tidak haji, jenengan tidak umroh, bisa nggak jenengan? Jangan ambil gambar satupun di sana, jangan video-videoin di sana, jangan cekrek di sana, satupun kalau perlu jangan ada. Bisa nggak kira-kira? Tahan nggak jenengan umroh, jenengan boten ngambil gambar satupun, sakit boten? Sebenarnya seharusnya seperti itu yang aman. Allah nggak kenang-kenangan Ustadz. Iyo, pertamanya kenang-kenangan. Suwi-suwi. Orang cerita, aku ini baru umroh. Aku yo, berarti foto nih. Subhanallah. Hilang pahalanya Bapak Ibu. Maka kalau mau aman, yakin betul, udah sholat di sana, ibadah total, pulang bar. Kalau perlu nggak ada orang yang tahu. Tapi di kita ada apa walimatus safar. Ya kita pamitan. Ya kalau itu menjadi sesuatu yang jenengan bisa jaga, yang tetap ikhlas walaupun diketahui banyak orang, monggo. Tapi ini saya kayaknya lebih memilih enggak ini saya. Jadi jangan sampai kita, kalau perlu orang nggak tahu kita tuh berhaji, kecuali keluarga terdekat yang ditinggali anak dan anak-anak kita. Nah itu, okay. Jadi sekali lagi ada orang haji dalam rangka untuk bisnisnya, untuk keperluan dunianya, subhanallah. Maka berhati-hati dengan yang demikian. Ya, jadi kadang-kadang ada orang yang guyon, aku nih dek ben jemne urung kaji.